Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidar Ramadan dari kelas Pembangunan Pertanian A. Jadi di sini saya akan mereview film dokumenter yaitu Samin vs Man. Jadi film ini merupakan film dokumenter dari Watchdog Image yang dikenal sebagai rumah produksi yang telah mengeluarkan berbagai film dokumenter terkait dengan isu sosial, politik, ekonomi yang terjadi di Indonesia. Dalam hal ini kemungkinan merupakan perpanjangan tangan dari WALHI, yaitu sebuah organisasi gerakan hidup Indonesia, dan mengangkat isu tentang lingkungan hidup yang memang seharusnya menjadi pembahasan yang memang perlu dikaji secara mendalam. Jadi film ini mengambil beberapa latar belakang di daerah, yang pertama di Jawa Tengah, kemudian Kabupaten Tuban, dan juga ada yang di Jawa Timur. Sepanjang film dokumenter ini tidak ada satupun dari Semen yang diwawancarai, namun di masyarakat Samin ini banyak yang diwawancarai. Pada awalnya diceritakan awal mulanya terjadi pada tahun 2009. Pada saat itu PT Semen Gresik Indonesia mencoba membangun pabrik semen di Pati, Jawa Tengah. Namun para warga Samin ini menolak akan adanya pembangunan tersebut karena takut kehilangan mata pencaharian utamanya, yaitu bertani. Jadi ada dua kepentingan masing-masing pihak yang merasa langkah mereka yang paling benar. Semen Indonesia itu sendiri berjuang demi pembangunan infrastruktur dan juga bisnis, dan para warga petani ini berjuang demi keberlangsungan hidup serta kelestarian alam yang mereka mencari untuk kehidupannya. Semen Indonesia memperkirakan pembangunan pabrik di Jawa karena permintaan pasar di Jawa lebih besar dari pulau-pulau lainnya, dan menurut data Asosiasi Semen Indonesia lebih dari setengah konsumsi semen itu ada di Jawa, dan di Sumatera itu hanya ada sekitar 21%, sedangkan pulau-pulau besar lainnya itu tidak sampai 10%, dan itu merupakan alasan mengapa pabrik semen kebanyakan di Jawa. Dalam setahun ini biaya yang harus dikeluarkan untuk kebutuhan air untuk semen ini sebesar beberapa ratus miliar, yang dari segi angka tampak lebih kecil dibanding kerugian yang diderita oleh yang dialami masyarakat Indonesia. Kemudian juga perhitungan ini belum memasukkan konsumsi air lahan pertanian dan dampaknya untuk kerusakan alam pertanian akibat kekeringan, lahan yang hilang. Kemudian karena pembangunan itu juga belum juga istilahnya diseriusi untuk dampak-dampaknya terhadap alam dan juga dampaknya terhadap masyarakat. Dan juga di sini dari pabrik semen Gresik itu belum juga ada hal-hal yang kooperatif untuk para warga-warga Samin ini. Jadi selama ini bukit yang berfungsi untuk tandon air di dalam Samin ini untuk berfungsi untuk mengontrol air di dalam tanah, dan jika ditambang akan terjadi degradasi air dan cekungan tanah dan akan menyebabkan kekeringan. Berdasarkan teori itu akan mengurangi jumlah air simpanan dan pastinya akan berdampak langsung terhadap keberlangsungan hidup masyarakat Samin yang mata pencahariannya bertani. Dapat yang sangat tidak diharapkan yaitu terjadinya bencana-bencana alam seperti kekeringan, hujan, bahkan mungkin banjir. Jadi dari sudut pandang saya itu sendiri, di sini memang kebijakan pemerintah ini memang seharusnya seperti itu terkait infrastruktur dan lain-lain. Memang kita merupakan negara berkembang yang harus mementingkan infrastruktur dan lain-lain. Namun dalam hal ini pemerintah juga harus memiliki survei yang tepat sehingga masyarakat di Desa Samin ini tidak tereksploitasi dan juga mengalami keadilan yang seharusnya didapatkan. Jadi di sini dari sudut pandang saya, karena adanya konflik Samin ini karena adanya salah persepsi atau salah survei dari pemerintah sehingga terjadi kericuan ini. Jadi mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.